Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di dalam Primordial Mendalam Arc, sebuah gurun yang luas. Setelah melanjutkan perjalanan selama 2 jam lagi, dunia di depan mereka masih berupa hamparan gurun pasir. Jika seseorang hanya bisa menggunakan satu kata untuk mengungkapkan perasaan Yunce, itu adalah. Selain itu, tidak sedikit pun keseruan, kegugupan, atau perasaan misterius dalam menjelajahi dunia berbeda. Sejauh mata memandang, semuanya berupa gurun, hampir tidak ada bebatuan yang lebih besar dari biasanya. 1 atau 2 binatang buas akan berlarian ke sana kemari, tapi mereka semua dipukuli sampai babak belur oleh salah satu pukulan Xia Yuanba. Dia tidak perlu melakukan apapun. Selama petualangan terakhirnya di dalam alam rahasia lembah surga, ada langit yang dipenuhi dengan beterbangan salju, ada bahaya, ada pertemuan hebat. Sebagai perbandingan, tempat ini benar-benar membosankan hingga ekstrim. Tidak banyak yang bisa dilihat, tidak ada pertemuan, dan tidak ada risiko sama sekali. Untungnya, Feng Shue'er yang menyenangkan ada di sisinya. Jasmine, apakah kamu merasakan sesuatu? Yunce bertanya dengan santai. Ini adalah gurun dunia yang merdeka. Jasmine berkata dengan acuh tak acuh, tempat pertama kalian mendarat pada dasarnya adalah satu-satunya kawasan hijau di dunia ini. Semua tempat lain adalah tanah terlantar, dan semakin dalam Anda pergi, semakin sunyi jadinya. Apa artinya ini? Yunce bertanya. Itu artinya dunia ini sedang sekarat. Jasmine menjawab, meskipun dunia ini masih memiliki binatang buas yang dalam, kamu juga harus menyadari bahwa binatang buas yang dalam di sini tidak hanya sedikit jumlahnya, mereka semua memiliki baju besi luar yang keras. Mereka semua adalah binatang buas yang sangat tahan terhadap lingkungan yang sangat buruk. Setelah beberapa milenium lagi, binatang buas yang sangat tahan lama ini juga akan punah secara bertahap. Pada saat itu, dunia ini akan sepenuhnya menjadi dunia mati. Mengapa dunia ini akan mati? Ini adalah dunia yang mandiri, bukan dunia alami yang lahir dari alam semesta yang besar. Karena ini adalah dunia yang mandiri dan keberadaannya bergantung pada dukungan kekuatan tertentu. Begitu kekuatan yang menopang dunia ini lenyap, dunia ini perlahan dan alami juga akan menjadi sunyi dan mati. Kakak Yun, kemarin ku dengar kau adalah permaisuri Blue Wind. Istrimu juga seorang putri, jadi istri kakak Yun pasti sangat cantik, kan? Feng Shue'er memiringkan kepalanya untuk melihat Yunce saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelum Yunce bisa menjawab, Xia Yuanba sudah mendekat dan menjawab dengan serius, kakak senior Shueruo memang cantik, tapi dia tidak secantik kakak perempuanku, dan kakak perempuanku adalah istri besar. Meskipun kakak senior Shueruo adalah seorang putri, dia hanyalah seorang istri kecil. Sebagai adik laki-laki dari Xia Qingyue, Xia Yuanba memiliki sedikit permusuhan naluriah terhadap istri terakhir Yunce, Chang Yue, namun karena identitas mulia Chang Yue sebagai seorang putri dan watak manisnya, dia tidak bisa menahan perasaannya krisis untuk kakak perempuannya. Jadi ketika Feng Shue'er menyebut istri Yunce, dan bahkan secara langsung menyebut putri Chang Yue, dia segera turun tangan dan menjunjung tinggi posisi istri pertama saudara perempuannya. Jika bukan karena dia tidak bisa mengalahkan Xia Yuanba, Yunce benar-benar ingin menendangnya hingga terbang. Seperti yang diharapkan, bibir ceri Feng Shue'er terbuka lebar dengan takjub, kakak Yun, kamu sebenarnya punya 2 istri. Ini, kamu juga tahu bahwa kakakmu Yun memiliki pesona yang luar biasa. Beberapa hal tidak dapat ditentang oleh keinginan seseorang. Yunce menjelaskan dengan tidak jelas. Tapi dia tidak pernah menyangka Feng Shue'er akan mengangguk, dan menjawab dengan serius, benar. Kakak Yun sangat baik, jadi pasti banyak gadis yang menyukainya. Kakak Yun memiliki 2 istri pada usia 19 tahun, sepertinya tidak banyak. Ayah kerajaan memiliki lebih dari 460 istri, jauh lebih banyak daripada kakak Yun, loh. Lebih dari 460. Yunce menghirup udara dingin, memang benar,
menjadi seorang kaisar sangatlah nyaman hingga membuat orang iri. Tunggu, lebih dari 460 istri, namun hanya memiliki 14 putra dan 1 putri. Sepertinya tidak terlalu istimewa. Setelah memikirkan yang terakhir, pikiran Yun Ce langsung tenang. Dia mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Aku akan belajar dari Ayahanda Sue dan bekerja keras dalam aspek itu. Sue, ada beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Jika Anda bisa menjawabnya, jawablah. Jika Anda merasa tidak nyaman menjawabnya, tidak perlu. Kakak Yun, silakan. Feng Shuir menjawab dengan riang. Yun Ce mengatur pikirannya, dan bertanya, Sue, sebelum kamu berusia 16 tahun, apakah sebagian besar waktumu dihabiskan di samping Dewa Phoenix, sektemu? Dua kata Dewa Phoenix menyebabkan sedikit jeda muncul di jejak Feng Shuir. Setelah terdiam beberapa saat, dia mengangguk ringan. Ya, Dewa Phoenix tiba-tiba muncul pada hari aku dilahirkan dan membawaku ke sisinya, hingga aku berusia 8 tahun, saat itulah aku pertama kali melihat ayah kerajaanku. Lalu, sebagian besar waktuku masih dihabiskan di sisi Dewa Phoenix, hingga saat aku berusia 13 tahun. Suara Feng Shuir pecah, lalu tidak melanjutkan lagi. Yun Ce dapat menebak bahwa Dewa Phoenix telah meninggal pada tahun Feng Shuir berusia 13 tahun, yaitu 3 tahun yang lalu. Tentu saja, dia tidak akan bertindak sebagai Feng Shuir untuk mengkonfirmasi fakta ini, karena bahkan di Sekte Divine Phoenix, mungkin tidak banyak di sekte tersebut yang mengetahui bahwa roh Phoenix sudah mati. Itu adalah rahasia besar yang tidak bisa disebarluaskan. Dia merenung, lalu bertanya, lalu apakah Tuan Dewa Phoenix pernah berbicara kepadamu tentang Dewa Phoenix yang lain? Feng Shuir mengangkat kepalanya. Mata indahnya diam-diam menatap Yun Ce untuk beberapa saat, lalu dia mengangguk. Lord Phoenix God adalah salah satu dari 2 roh sisa yang ditinggalkan oleh binatang Divine Phoenix di benua langit yang mendalam dahulu kala, sebuah panduan untuk menguji mereka yang layak mendapatkan kekuatan Phoenix dan mewariskan warisannya. Salah satunya adalah Dewa Phoenix dari kerajaan Phoenix ilahi kita. Yang lainnya, berada di Blue Wind Nation. Dewa Phoenix memberitahuku hal ini sejak lama. Feng Shuir berkata perlahan. Dia menatap Yun Ce. Kemarin kau bertanya kepadaku mengapa aku mengajarimu syair dunia Phoenix meskipun aku tahu kau adalah pewaris Dewa Phoenix yang lain. Faktanya, aku hanya menjawab setengahnya kemarin. Separuh alasannya, adalah karena keinginan Dewa Phoenix. Keinginan Dewa Phoenix. Alis Yun Ce bergetar hebat. Tuan Dewa Phoenix awalnya adalah roh Phoenix murni, namun karena ia tinggal di benua langit yang mendalam untuk waktu yang lama, roh murninya tercemar oleh kekotoran dunia fana, membuatnya melahirkan perasaan yang tidak seharusnya, membuatnya keinginan untuk menjadi satu-satunya roh Phoenix di benua langit yang mendalam. Dan mengklaim seluruh benua langit yang mendalam sebagai miliknya. Sebagai hasilnya, ia melepaskan diri dari ikatannya dan meninggalkan tempat percobaan Blue Wind Nation untuk menemukan roh Phoenix lainnya. Setelah pertempuran sengit, ia memusnahkan roh lainnya, tetapi ia juga menderita luka berat. Tidak hanya kekuatannya melemah beberapa kali, umurnya yang lebih dari beberapa 10.000 tahun telah berkurang menjadi beberapa ribu tahun. Bahkan World Ode of the Phoenix telah dirusak oleh pertempuran sengit, terfragmentasi. Apa yang dikatakan Feng Shuir dan apa yang didengar Yun Ce dari mulut roh Phoenix saat itu di tempat persidangan adalah persis sama. Hanya saja, roh Phoenix tidak benar-benar mati pada tahun itu dan World Ode of the Phoenix-nya telah menembus ke titik di mana hanya tahap kelima dan keenam yang tersisa. Kemudian, saat masa hidup Dewa Phoenix secara bertahap mendekati akhir, ia melihat banyak hal, sehingga kekotorannya perlahan-lahan berkurang. Sehubungan dengan tahun itu, ia merasa jahat dan menyesal telah menghancurkan roh Phoenix lainnya. Namun, 3 tahun lalu, ketika Dewa Phoenix hendak
Dewa Phoenix tiba-tiba merasakan keberadaan roh Phoenix lainnya dan pewaris garis keturunan Phoenix lainnya. Itu memberitahuku bahwa jika aku bertemu dengan penerus Phoenix lainnya, aku harus berdamai dan mengajarinya Ode Dunia Phoenix. Karena Dewa Phoenix telah kehilangan tahap kelima dan keenam dari Ode Dunia Phoenix selama pertempuran saat itu, dan itu telah sepenuhnya menghancurkan World Ode of the Phoenix milik roh Phoenix lainnya. Bahkan jika penerusnya memperoleh garis keturunan Phoenix, dia tidak akan pernah bisa mengolah seni mendalam Phoenix. Yunce mendengarkan dengan sungguh-sungguh bingung. Meskipun Feng Shue'er berusaha menutupinya sebanyak yang dia bisa, sebagian besar kata-katanya menunjukkan bahwa roh Phoenix telah mati. Yang mengejutkannya adalah bahwa Dewa Phoenix, yang telah diperingatkan oleh roh Phoenix untuk berhati-hati, yang paling dia takuti sebelum datang ke Sekte Phoenix Suci, telah menyesali dan mengakui kejahatan dan pengkhianatannya. Dunia ini benar-benar penuh dengan kejadian yang tidak terduga. Aku tidak pernah menyangka bahwa Kakak Yun akan benar-benar menjadi pewaris Dewa Phoenix lainnya, dan bahkan mendapatkan kekuatan dan jiwa aslinya. Oh, benar. Kakak Yun, bagaimana rupa Dewa Phoenix yang lain? Apakah masih sehat? Feng Shue'er bertanya dengan penuh semangat. Sepertinya, Yunce merenung, lalu berkata dengan agak tak berdaya, sebenarnya, aku tidak pernah melihat dengan jelas seperti apa. Setiap kali aku melihatnya, aku hanya melihat dua mata emas yang mempesona. Saat ini ia berada di suatu tempat di Blue Wind Nation. Itu juga memberitahuku tentang beberapa keluhan antara dia dan Dewa Phoenix-mu tahun itu. Setelah saya kembali ke Blue Wind, sepertinya saya harus membicarakan hal ini dengannya. Seharusnya dia merasa sedikit lega karenanya. Feng Shue'er mengangguk. Kemudian, ekspresinya menjadi berkabut. Sebenarnya, ketika Dewa Phoenix mengetahui bahwa roh Phoenix lainnya belum mati, dia sungguh bahagia. Seperti, kekhawatiran terbesarnya tidak diketahui. Jadi ketika saya mengetahui bahwa Kakak Yun adalah penerus roh Phoenix lainnya, saya juga sangat senang. Saat Yunce hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari belakang. Oh, bukankah ini adik perempuanku, Shue'er, yang sangat cantik? Bertemu dengan Anda di dunia misterius yang begitu luas benar-benar merupakan keberuntungan tuan muda ini. Yunce, Feng Shue'er, dan Xia Yuanba berbalik pada saat bersamaan. Tidak kurang dari 300 meter dari mereka adalah Ye Xinghan berpakaian hitam yang memegangi dua wanita menggoda. Wajahnya yang penuh senyuman tidak menutupi sedikit pun sikap kurang ajar dan kecabulannya yang berlebihan saat dia berjalan santai ke arah mereka. Ye Xinghan, Yunce bergumam saat alisnya langsung berkerut. Senyum dan ekspresi Ye Xinghan yang berbahaya segera membuatnya sangat gelisah. Dia diam-diam mengucapkan, Yuanba, hati-hati. Oh, kata-kata Yunce membuat Xia Yuanba menjadi kaku. Dia sedikit mengangguk ketika setiap pembuluh darah di lengannya yang tebal menonjol keluar. Xia Yuanba adalah tuan tingkat menengah, dan Feng Shue'er adalah raja setengah langkah. Ye Xinghan juga merupakan tuan tingkat menengah, jadi jika dia ingin bertarung, dia pastinya bukan tandingan Xia Yuanba dan Feng Shue'er. Tapi justru karena inilah Yunce bahkan lebih gelisah, karena ada adalah ekspresi memiliki sesuatu di lengan bajunya, yang dengan jelas menunjukkan bahwa mangsanya ada di tangannya, di mata Ye Xinghan. Tuan muda Bala Ye, Feng Shue'er menyapa. Oh, mata Ye Xinghan yang panjang dan tipis menyipit saat dia menatap lekat-lekat sosok Feng Shue'er yang cantik seperti Dewi, tidak melihat Yunce atau Xia Yuanba sama sekali. Adik Shue'er, kamu terlalu formal. Memanggilku Tuan Balai Muda Ye terlalu membosankan dan jauh. Aku ingin adik perempuan Shue'er memanggilku, Kakak Ye. Kesembronoan dalam suara Ye Xinghan sangat berat, dan matanya bahkan lebih berat lagi, penuh dengan nafsu telanjang. Saat turnamen ranking kemarin, meski dia sombong, tapi pastinya tidak sampai sejauh itu. Di bawah tatapannya,
Feng Shui langsung merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya saat dia menjawab. Karena posisi terhormat Tuan Muda Balai Ye, Suer tidak berani menyebut Anda dengan cara yang begitu santai. Jika Tuan Muda Balai Ye tidak memiliki urusan lain, maka Suer akan terus melihat-lihat. Setelah mengatakan itu, saat Feng Suer hendak berbalik dan tidak lagi memikirkan Ye Xinghan, namun Ye Xinghan berkata sambil tersenyum. Adik Suer, jangan terburu-buru pergi. Tuan muda ini mempunyai masalah yang sangat penting untuk dibicarakan. 3 tahun yang lalu, Tuan muda ini telah mendengar tentang kecantikan adik Sue yang luar biasa, tak tertandingi oleh siapapun di dunia. Oleh karena itu, saya selalu ingin menyaksikan secara pribadi adik Sue penampilannya seperti peri. Di atas panggung kemarin, di bawah pengawasan massa, meskipun tuan muda ini memiliki keinginan kuat ini, saya tidak tahan jika penampilan Little Sister yang seperti peri dinodai oleh mata sekelompok manusia. Lalu aku bertanya-tanya apakah Suir kecil mampu memenuhi keinginan tuan muda ini hari ini. Mohon maafkan Suir karena menolak. Penampilan Sue kasar, dan sulit dilihat oleh tuan muda Balai. Feng Suer menggunakan nada tenang, dan menolaknya dengan kata-kata yang sama persis seperti kemarin. Orang di depannya ini, bernama Ye Xinghan, menyebabkan dia merasa sangat jijik untuk pertama kali dalam hidupnya. Namun, Ye Xinghan tidak marah sedikit pun. Sebaliknya, dia mulai tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tidak apa-apa juga. Padahal hari ini berbeda dengan kemarin, masih ada 2 bocah nakal yang konyol dan tidak menyenangkan. Tuan muda ini juga tidak terburu-buru. Bagaimanapun, tak lama lagi, adik perempuan Suir hanya akan menjadi milikku, Ye Xinghan. Ketika saatnya tiba, di dunia ini, penampilan adik Sue hanya bisa dilihat olehku sendiri. Saling berhadapan di bawah sinar bulan, sambil menikmati penampilanmu sendirian. Nah, itulah keindahan sesungguhnya di dunia ini. Hahaha, kamu, Feng Suer menjadi cemberut. Kamu adalah tuan muda aula dari aula suci Sun Moon, bagaimana bisa melontarkan omong kosong seperti itu? Omong kosong, Ye Xinghan tersenyum tidak bermoral. Tuan muda ini tidak pernah berbicara omong kosong apapun, terutama jika menyangkut masalah adik Suer. Alasan tuan muda ini datang ke Divine Phoenix Empire kali ini, bukan sepenuhnya karena turnamen ranking 7 negara atau arc mendalam primordial. Sebaliknya, itu karena kamu, adikku Suer. Setelah perjalanan di dalam bahtera yang dalam ini, aku akan segera meminta ayahmu, dengan kata lain, calon ayah mertuaku, untuk menikahkanmu, dan meminta dia menjodohkanmu denganku. Saat itu, kita akan menjadi suami istri, dan jika saatnya tiba, aku akan menjadikanmu seseorang yang sepenuhnya milikku. Tidak ada pria lain yang berharap bisa melakukan kontak dengan kecantikan Anda. Suara Feng Shui menjadi tergesa-gesa, dan di bawah mahkota kaca giok Phoenix, wajahnya yang seperti salju telah berubah menjadi merah muda karena marah. Kamu mengatakan hal yang tidak masuk akal. Sepertinya aku akan menjadi istrimu. Dan pastinya mustahil bagi ayahku untuk menerima lamaranmu juga. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, maka aku akan benar-benar marah. Bahkan ketika adikku Suer menjadi marah, suaramu masih sangat enak didengar. Ye Xinghan tertawa sinis. Sikapnya penuh dengan kesombongan, seolah segalanya sudah jatuh ke telapak tangannya. Tapi, jika menyangkut sesuatu yang aku, Ye Xinghan, harapkan, aku tidak pernah gagal mendapatkannya. Ketika itu adalah masalah yang aku, Ye Xinghan, putuskan, bahkan jika itu adalah ayahmu, Feng Hengkong, ketika saatnya tiba, dia tidak punya pilihan selain menerimanya juga. Tutup mulutmu. Suara gemuruh seperti guntur tiba-tiba turun dari langit, dan setelahnya, sesosok manusia melintas, muncul tepat di depan Feng Suer dengan kecepatan kilat, saat dia dengan marah menatap Ye Xinghan. Tuan muda Balai Ye,
Kerajaan Phoenix suci kami selalu menghormati tempat suci, dan terlebih lagi menghormati Anda, seorang tamu yang telah melakukan perjalanan jauh untuk datang ke sini. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu benar-benar akan melontarkan komentar arogan seperti itu, dan bahkan berani menyinggung Suer dan Master Sekteku dengan kata-katamu. Apa motifmu, Penatua Agung? Melihat sosok yang tiba-tiba muncul, Feng Shuir berteriak pelan. Bagaimana kabarmu di sini? Bukankah kamu seharusnya menjadi ayah kaisar dan yang lainnya? Feng Feiyan menoleh, dan tersenyum ringan. Master Sekte khawatir kamu sendirian, jadi dia menyuruhku melindungimu dari bayang-bayang. Tapi, aku tidak pernah menyangka, ternyata ada seseorang yang berani menyinggung perasaanmu saat kita tidak ada. Shuir, jangan khawatir. Bahkan jika dia adalah Tuan Muda Aula Sun Moon Divine Hall, karena dia berani menyinggung perasaanmu, aku pasti tidak akan melepaskannya juga. Terima kasih, Tetua Agung. Feng Shuir berkata dengan lembut. Dengan adanya Tetua Agung di sini, perasaan cemas dan marahnya juga telah melunak. Kakak ipar, situasi apa ini, Wu? Sepertinya kita tidak terlibat dalam hal ini, kan? Xia Yuanba berkata dengan lembut. Yun Ce tidak menjawab, tatapannya berubah menjadi lebih serius, namun, pada saat ini, tatapannya tidak tertuju pada Ye Xinghan, melainkan pada Feng Feiyan. Karena dari sosoknya, dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Dia tidak bisa mengatakan apa yang salah secara konkret, dan itu hanya firasatnya saja. Oh, bukankah ini Penatua Agung Phoenix Suci? Anda tidak pergi untuk menyelidiki apa yang disebut harta karun primordial itu, melainkan berlari jauh-jauh ke sini. Nah, hal itu sungguh tidak terduga. Ye Xinghan berkata sambil tertawa kecil. Tuan muda ini sama sekali tidak punya niat untuk menyinggung Sekte Divine Phoenix Anda. Saya hanya ingin menikahi adik perempuan saya Shuir. Menyerah. Feng Feiyan berkata dengan wajah serius. Shuir bukan hanya putri dari Sekte Phoenix Suci, dia bahkan adalah orang yang dipilih secara pribadi oleh Dewa Phoenix dari Sekte kami. Dia adalah penerus langsung Dewa Phoenix. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang layak untuknya. Dan Master Sekte pasti juga tidak akan menyetujuinya. Dia tidak akan menyetujuinya. Hahaha, Ye Xinghan tertawa terbahak-bahak dan menghina. Dan bagaimana kalian akan menolaknya? Apakah Anda benar-benar berpikir Sekte Divine Phoenix sekarang, masih merupakan Sekte Divine Phoenix yang sama di masa lalu? Ekspresi Feng Feiyan sedikit berubah. Ye Xinghan, apa maksudmu dengan itu? Apa yang saya maksud? Penatua yang agung, Anda harus lebih memahami situasi tuan muda ini. Ye Xinghan dengan dingin tersenyum. Kecepatan pertumbuhan Sekte Divine Phoenix Anda sungguh mencengangkan. Hanya dalam waktu 5.000 tahun, kalian sudah mulai secara bertahap mendekati tingkat tempat suci kami. Dan dengan keberadaan Dewa Phoenix Anda, 4 tempat suci tidak berani memberikan tekanan, dan hanya membiarkan Anda tumbuh. Lagi pula, di benua langit yang mendalam ini, Dewa Phoenixmu adalah satu-satunya roh ilahi yang benar-benar telah menyentuh alam mendalam ilahi. Di bawah perlindungan Dewa Phoenix, jika diberi waktu 5.000 tahun lagi, mungkin ada kemungkinan kalian benar-benar bisa melampaui tingkat tempat suci kami. Tapi sayangnya, pelindung terkuatmu telah menghilang. Apa kalian benar-benar mengira kami tidak tahu kalau Dewa Phoenix sudah lama mati sejak 3 tahun lalu? Tanpa keberadaan Dewa Phoenix, kualifikasi apa yang kalian miliki untuk menantang tempat suci kami? Ah! Kata-kata Ye Xinghan menyebabkan Feng Shuir berseru, sementara ekspresi Feng Feiyan bahkan lebih berubah drastis, saat dia berkata dengan nada tajam. Omong kosong. Dewa Phoenix dewa dari Sekte Phoenix ilahi kami adalah roh ilahi Phoenix, yang memiliki masa hidup tanpa akhir, dan tidak akan pernah mati. Kamu benar-benar melontarkan komentar ofensif seperti itu. Hahaha, Penatua Agung Phoenix, sehubungan dengan kehidupan dan kematian Dewa Phoenix,
hatimu lebih jelas daripada tuan muda ini. Dengan sekte sebesar itu, kalian benar-benar melakukan tindakan curang seperti itu. Tidakkah menurutmu itu menggelikan dan tidak tahu malu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tanpa keberadaan Dewa Phoenix, 4 tempat suci besar akan memungkinkan sekte Phoenix sucimu untuk terus berkembang lebih jauh? Ekspresi Feng Feiyan berubah sangat jelek. Tuan muda ini saat ini sedang mengarahkan perhatiannya pada adik perempuan Suir, dan itu adalah hadiah besar yang saya berikan kepada sekte Phoenix ilahi Anda. Ye Xinghan mengulurkan telapak tangannya, mendorongnya ke langit. Postur arogannya seolah-olah dia adalah seorang kaisar tiada taraf yang mengendalikan dunia. Sun Moon Divine Hall suatu hari nanti akan berada di tanganku. Dengan pernikahan yang menjalin aula ilahi matahari bulan dan sekte ilahi Phoenix. Jika 3 tempat suci lainnya ingin menekan sekte ilahi Phoenix, maka mereka harus tetap menghadap aula ilahi Sun Moon milikku. Jika pernikahan tidak dapat dilangsungkan, telapak tangan Ye Xinghan perlahan turun saat wajahnya menunjukkan senyuman ringan yang sangat berbahaya. Maka metode lain yang dimiliki tuan muda ini, mungkin tidak selembut itu. Adapun sekte Phoenix ilahi Anda, apalagi penindasan, mengenai apakah sekte itu masih ada 1000 tahun kemudian masih merupakan ketidakpastian. Penatua Agung Phoenix, Anda pasti pernah mendengar tentang keluarga kerajaan malam abadi 1000 tahun yang lalu, Keluarga kerajaan malam abadi yang begitu besar dimusnahkan begitu saja. Hanya dalam 1000 tahun, setiap jejaknya telah hilang, dan bahkan namanya telah sepenuhnya dilupakan. Ini sangat disayangkan dan menyedihkan. Dalam pidato Ye Xinghan, tampaknya setiap kata-katanya menusuk tepat ke kelemahan Feng Feiyan, menyebabkan tubuhnya bergetar. Ekspresi Feng Shue'er menjadi lebih pucat juga. Meskipun dia tidak pernah bertanya tentang masalah sekte, dan hanya tahu sedikit mengenai struktur dunia yang mendalam, dia tahu bahwa kematian Dewa Phoenix adalah rahasia surgawi yang pastinya tidak bisa bocor keluar dari sekte Divine Phoenix. Di seluruh sekte, hanya sedikit orang yang mengetahuinya juga. Kenapa Ye Xinghan ini mengetahuinya? Ini benar-benar omong kosong. Feng Feiyan mengepalkan tangannya, dan api Phoenix meledak di atasnya, sementara aura yang sangat kuat menyebar ke seluruh tubuhnya. Ye Xinghan, hanya dengan kata-kata yang kamu ucapkan sebelumnya, lupakan fakta bahwa kamu adalah tuan muda aula Sun Moon Divine Hall. Jika kamu sendiri adalah Raja Surgawi, aku akan tetap membunuhmu. Oh, apakah penghinaanmu berubah menjadi kemarahan, dan sekarang kamu ingin membunuhku? Hahaha, Ye Xinghan tertawa gila-gilaan dengan kepala terangkat. Kalau begitu datanglah. Izinkan saya untuk menyaksikan apa yang disebut oleh Penatua Agung Phoenix. Kamu mendekati kematian. Feng Feiyan meraung keras, dan nyala api di tangannya sekali lagi melonjak saat energi yang dalam dari seluruh tubuhnya bergerak dengan gila-gilaan. Rupanya, dia telah sepenuhnya mengeluarkan seluruh energinya yang dalam karena marah. Kekuatan aura yang dibawa oleh Tuan Besar tingkat tinggi benar-benar menghentikan pernapasan Yun Ce. Namun, kegelisahan di hatinya telah mencapai batasnya saat ini juga. Melihat tindakan Feng Feiyan, murid-muridnya tiba-tiba menyusut, saat dia meraung dengan eksplosif. Yuanba, awas! Xia Yuanba terdiam, namun, tampaknya pada saat kata-kata Yun Ce jatuh, Feng Feiyan yang seluruh tubuhnya diliputi energi, berbalik dengan keras, dan tiba-tiba mengepalkan tinjunya, tapi, apa yang sama sekali tidak pernah diharapkan oleh Yun Ce adalah, orang itu yang dia serang bukanlah Xia Yuanba, melainkan Feng Shue'er. Pada saat itu, pupil Yun Ce langsung menyusut hingga seukuran jarum. Dia sudah lama merasakan anomali, namun, dia tidak akan pernah menduga bahwa orang yang tiba-tiba diserang Feng Feiyan, bukanlah dirinya sendiri, atau Xia Yuanba, tapi sebenarnya Feng Shue'er. Ketika Tuan tingkat tinggi tiba-tiba menyerang dengan kekuatan penuhnya,
lupakan Yun Ce, bahkan jika itu adalah Xia Yuanba, mustahil baginya untuk bereaksi. Bahkan jika dia bisa bereaksi, mustahil baginya untuk memblokirnya juga. Dan terlebih lagi bagi Feng Shue'er yang berada di belakang Feng Feiyan. Dia pasti tidak pernah menyangka bahwa Feng Feiyan, orang paling terpercaya Feng Hengkong yang selalu peduli padanya, akan benar-benar menyerangnya, terlebih lagi, jaraknya dari Feng Feiyan, hanya kurang dari 5 langkah. Pupil matanya hanya bergetar sesaat. Sebelum dia sempat bereaksi, dadanya telah dipukul dengan kejam oleh telapak tangan Feng Feiyan. Dalam sekejap, sebuah batu giok berwarna merah darah, yang diam-diam digenggam Feng Feiyan di tangannya, benar-benar hancur. Dengan energinya, dia melepaskan formasi mendalam berwarna merah tua, yang dengan kuat tercetak di tubuh Feng Shue'er. Seperti pohon willow yang terbawa angin sepoi-sepoi, tubuh Feng Shue'er terbang, dan mahkota burung phoenix di kepalanya terlepas jauh. Shue'er, suara ledakan energi yang sangat besar tidak bergema di telinganya seperti yang seharusnya. Saat wajah Yun Ce memucat karena terkejut, dia menyerang dengan kecepatan kilat, dan dengan kuat menangkap Feng Shue'er. Kemudian, sambil menghentakkan kakinya dengan bayangan patah Dewa Bintang, dia langsung melesat sejauh 60 meter, dan pada saat yang sama, meraung keras. Yuanba, halangi dia. Saat ini, Xia Yuanba juga bereaksi. Menatap dengan matanya, dia melemparkan tinju ke arah Feng Feiyan, dan dengan ledakan yang eksplosif, mereka berdua berpisah dalam jarak yang cukup jauh. Xia Yuanba berbalik di udara, mendarat di depan Yun Ce dan Feng Shue'er, dengan kedua tangannya sedikit gemetar. Di sisi lain, Feng Feiyan perlahan melayang ke sisi Ye Xinghan, wajahnya membawa senyuman ringan dengan sedikit pengkhianatan dan kesengajaan di dalam. Shue'er, kamu baik-baik saja. Shue'er, Yun Ce membawa tubuh lembut Feng Shue'er, sambil berteriak dengan cemas. Namun, dia segera menyadari bahwa tidak ada satupun tanda bahaya di tubuh Feng Shue'er, namun, keberadaan energi di tubuhnya malah menghilang sepenuhnya. Dia tidak bisa merasakan keberadaan sedikit pun energi yang sangat besar. Formasi penjara penyegel Phoenix tanpa penyembunyian dari mahkota Phoenix, Yun Ce sekali lagi melihat penampilan sempurna Feng Shue'er. Wajahnya benar-benar pucat, dan sepasang mata indahnya bergetar hebat. Mereka dipenuhi rasa takut, kabut, dan rasa tidak percaya. Dalam pelukan Yun Ce, dia dengan lembut menoleh, dan melihat ke arah Feng Feiyan yang berdiri bersama Ye Xinghan. Mengeluarkan suara yang tidak pasti, seolah-olah dia sedang berbicara dalam tidurnya, dia bertanya. Penatua yang agung, kenapa, haruskah kamu, melakukan ini?